Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Nizar Ali MAG. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi. Yang kami hormati para pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi. Hadirin undangan yang berbahagia. Acara pembinaan kepegawaian pimpinan satuan unit kerja di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2022. Mengawali acara ini, marilah kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nizar Ali, yang alhamdulillah pada hari ini hadir bersama kita. Yang kami hormati Bapak Rektor UIN STS Jambi, Kakanda Profesor Dr. Haji Suhaidi Ashari. Yang saya hormati para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi, para Kepala Bidang, para Pembimas, para Kasih, para pejabat eselon 4 dan pejabat personal di kantor Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita dikunjungi oleh Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Bapak Profesor Dr. Haji Nizar Ali. Mudah-mudahan kehadiran beliau ini membawa barokah bagi kita semua. Dan tentu dalam kesempatan yang baik ini, Pak Sekjen, kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang ke Provinsi Jambi. Dan alhamdulillah Pak Sekjen sudah berkunjung ke kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Bapak Sekjen yang kami hormati, izinkan saya selaku Kakanwil Kementerian Agama menyampaikan laporan tentang aktivitas atau pelaksanaan kegiatan atau tugas di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi.
Upaya peningkatan kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi terus kami lakukan secara maksimal. Di sisi pengelolaan anggaran, alhamdulillah beberapa kegiatan sudah dilaksanakan. Sementara itu dari aspek peningkatan layanan pendidikan yang adil dan merata, maka upaya peningkatan kuantitas dan kualitas madrasah terus dilakukan. Perlu kami sampaikan kepada Pak Sekjen bahwa di Jambi ini terdapat 31 madrasah aliyah negeri, 65 madrasah sanawiyah negeri, dan 31 madrasah ibtidaiyah negeri. Potret kualitas pendidikan madrasah terlihat dari prestasi yang diraih oleh Mancendikia yang alhamdulillah tahun ini menjadi ranking 1 di Provinsi Jambi dan ranking 36 secara nasional. Dan animo masyarakat untuk memperoleh pendidikan di madrasah ini, Pak Sekjen, sangat kuat, dan kami memang masih kesulitan sekarang berkaitan dengan RKB baru, dan bahkan di beberapa kabupaten, khususnya di ibu kota, kabupaten kota, madrasah aliyah negeri itu, madrasah sanawiyah negeri, kemudian madrasah ibtidaiyah negeri itu menjadi rebutan, dan kita kadang-kadang menyelesaikan masalah PBDB-nya, Pak Sekjen. Jadi sampai kemana-mana urusannya kadang-kadang, tapi untuk tahun ini cukup nyaman dan alhamdulillah penerimaan siswa baru sudah sesuai dengan prosedur. Kemudian di bidang haji, kami bersyukur sekali bahwa haji tahun ini di Provinsi Jambi itu semua seatnya terpenuhi, Pak Sekjen. Tidak ada satupun yang kosong dari 1.321 jamaah. Dan pelaksanaan kegiatan haji ini cukup baik pada tahun ini, walaupun kegiatan haji itu persiapannya hanya sekitar 40 hari dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kita punya 132 KUA, kemudian masih ada 6 KUA yang belum definitif. Kita punya 227 penghulu, kemudian sekitar 1.300 penyuluh agama baik PNS maupun non PNS. Dari aspek pembinaan, manajemen dan pembinaan sumber daya manusia, alhamdulillah saya bekerja dengan orang-orang yang parah, dan adapun yang hadir pada hari ini, Pak Sekjen, perlu kami sampaikan, ini adalah Kepala Bidang Kabak TU, kemudian para pembimas, kemudian Kakan Kemenak Kabupaten Kota, kemudian Kasubag TU Kemenak Kabupaten Kota, kemudian para kasih di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, dan seluruh pejabat fungsional di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, termasuk beberapa kepala madrasah dan kepala KUA dari Kota Jambi. Dan selama ini kita bekerja sama dengan WIN, dan insya Allah pada tahun ini Pak Sekjen mohon izin, insya Allah kita akan ikhtiarkan untuk PPG-nya itu di WIN STS Jambi. Jadi kita komunikasi dengan Pak Rektor beberapa waktu yang lalu berdasarkan MOU yang sudah kita tanda tangani, dan insya Allah kita berusaha. Kita masih melihat kelulusan PPG guru PAI, guru madrasah. Jadi Pak Rektor, salah satu tenaga ahli Pak Rektor yang kami pakai itu adalah tenaga ahli Hisab Ru'yat, Pak. Hisab Ru'yat yang ada di Fakultas Syariah dan Agama. Terima kasih Pak Rektor. Mudah-mudahan kerjasama seperti ini bisa berlanjut terus, dan kami sangat membutuhkan sentuhan akademik dari perguruan tinggi, terutama WIN STS Jambi, dan kami sudah menyampaikan kepada para Kemenak Kabupaten Kota bahwa WIN STS Jambi itu adalah aset Kementerian Agama, dan untuk itu anak-anak madrasah aliyah tolong didorong betul masuk ke WIN itu, biar mereka menggunakan fasilitas Kementerian Agama. Itulah beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan yang baik ini.
Kami memohon kepada Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nizar Ali, untuk memberikan pembinaan, nasihat dan wejangan kepada kami, karena kedepannya tentu lebih besar lagi tantangan tugas yang akan kami kerjakan di Kementerian Agama. Dan kami selalu berdoa semoga Pak Sekjen sehat selalu dan bisa melaksanakan tugas dengan baik. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'da. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin, Profesor Syaridi, MA PhD, yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Pak Agus Rafia, beserta seluruh jajaran pejabat administrator, mulai dari KPPU, para kabid, Kombimas, para kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, dan para pejabat pengawas atau eselon 4, mungkin jabatan fungsional tertentu, Bapak Ibu semua, para peserta pembinaan kepegawaian yang saya banggakan. Pertama tentu marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah SWT atas curahan rahmat dan limpahan karunia-Nya kita bisa melaksanakan kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya, kekuatan dan keberkahan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Bagi yang beragama Islam, salawat dan salam kita aturkan kepada dengan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang akan mendapatkan syafaat beliau pada yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Pak Rektor, Pak Kakanwil, Bapak Ibu semua yang saya hormati, kalau kita bicara soal kepegawaian, ya tentu ada istilah yang populer adalah sistem merit. Sistem merit ini adalah kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara yang basis operasionalnya itu berdasarkan pada beberapa hal. Ini yang mungkin saya rasa penting. Yang pertama adalah kualifikasi. Nanti saya jelaskan. Yang kedua adalah kompetensi. Yang ketiga adalah kinerja. Jadi ketiganya itu harus dilakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminatif. Itu sistem merit. Dan sistem merit itu dipahami sebagai sebuah sistem yang mengatur terkait dengan seluruh aspek kepegawaian, mulai dari perencanaan, kebutuhan, kemudian sampai rekrutmen, seleksi, sampai kepada rotasi mutasi, sampai kepada reward and punishment, lalu sampai kepada ada 8 aspek yang saya rasa penting dalam sistem merit. Dan alhamdulillah kita jadi dari awal saya PLT Sekjen itu sistem merit kita itu masuk kategori buruk. Buruk itu pertama sistem rotasi mutasi itu tidak mengacu pada SOP. Tidak ada sistem penilaian kinerja. Ya, lalu kemudian kita push, ya, waktu PLT kita push, lalu akhirnya kita setelah jadi definitif, kemudian menjadi kita memperoleh grade-nya itu baik. Jadi urutan yang terbawah itu buruk,
lalu kemudian cukup, baik, yang paling tinggi adalah sangat baik. Nah, kalau kita sudah mencapai nilai sangat baik, itu nanti tidak perlu ada lagi mondar-mandir Kementerian Agama ke Komisi Aparatur Sipil Negara terkait dengan rotasi mutasi. Jadi kalau saya nanti buka lelang eselon 2, lama ini kan masih yang minta izin rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara. Kalau tidak, itu melanggar undang-undang. Setelah disetujui, baru kemudian melakukan seleksi. Ya, setelah seleksi mulai dari pentahapan, rekrutmen, syarat-syarat, apa saja sampai tahapan-tahapan sampai pengumuman sampai dilantik, itu juga dilaporkan ke KSN. Nah, nanti setelah pengumuman laporkan ke KSN, baru kemudian disetujui enggak, setuju berarti kemudian nanti bikin surat keputusan di pengangkatan. Rotasi juga sama, kita kirim surat, oh ini yang kosong ini akan dirotasi, belum menunjuk pada orang. Rotasi, setelah itu disetujui, baru kemudian melakukan uji kompetensi atau asesmen. Kalau sudah ya tinggal melampirkan, disetujui. Kalau enggak disetujui. Ya, karena kita masih nilainya masih baik. Nanti kalau sudah baik sekali sudah hanya laporan saja, karena kita sudah memperoleh hasil yang sangat baik. Nah, tinggal poin 10 saja. Dari 260 kita dapat 250, tinggal 10 poin saja. Kalau kemarin kita hanya 111 buruk, kemarin 150 sampai 245 itu, tapi 200 itu 220 masalah itu cukup. Di atas itu baik, lalu di atas 260 itu nilainya sangat baik. Ini sistem merit. Nah, ini basisnya adalah tadi satu adalah seorang ASN wajib memiliki 3 unsur yang secara bersama-sama. Yang pertama adalah kualifikasi. Kualifikasi ini ditandai dengan background pendidikan dengan bidang pekerjaannya. Jadi kalau zaman dulu sebelum ada sistem merit ini, sebelum lahirnya Undang-Undang ASN, Undang-Undang Nomor 5 2014, zaman dulu Kementerian Agama tidak perlu, pokoknya sarjana agama bisa di mana saja. Bisa ngurusi komputer, bisa ngurusi keuangan, bisa ngurusi perencanaan, bisa ngurusi kepegawaian, ngurusi apa saja bisa. Sarjana agama, sarjana alam gaib, semuanya bisa. Tapi ketika adanya undang-undang sistem merit, tidak boleh lagi. Harus ada kesesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang kerjaan. Maka ketika formasi CPNS pastikan ada jabatan yang dibuka, misalkan perencana pertama, maka pasti kualifikasi yang dibutuhkan itu mesti S1 ekonomi atau manajemen atau akuntansi. Nggak ada di situ sarjana agama, nggak boleh. Itu yang dimaksudkan kualifikasi. Sejak Undang-Undang Nomor 5 2014. Nah, mulai itu sudah mulai, nggak boleh. Kalau dia tidak sesuai, ya batal demi hukum, pasti tidak masuk lolos administrasi. Yang sama juga analis keuangan APBN, itu juga pasti dari akuntansi atau manajemen atau ekonomi, nggak boleh. Sarjana usuluddin masuk di situ, nggak boleh. Kualifikasinya sudah jelas. Itu sistem merit yang mengatur itu. Ya. Jadi warga sekarang pertanyaannya, yang sudah gimana? Yang sudah ya jangan di UT apa di UT itu dipermasalahkan. Karena dia sudah bekerja demikian lama, berarti dia sudah punya kompetensi. Nah, ini syarat kedua adalah kompetensi. Ada yang sudah sesuai, misalkan alumni dia adalah ilmu komputer, pasti dia kerjanya di bidang IT. Teman-teman kan? Ini berarti kan dia sesuai.
tetapi harus diketahui kompetensinya yang dicapai berapa. Apakah 90, 80, 60 harus diketahui kompetensi. Maka uji kompetensi menjadi sebuah keniscayaan. Jadi semua uji kompetensi, termasuk yang lama-lama juga harus uji kompetensi. Nah, uji kompetensi itu berlaku untuk semua ASN dalam konteks dua tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk pemetaan kompetensi. Jadi posisinya, oh ini sarjana ilmu komputer, bidang kerjanya ya Pranata komputer fungsionalnya. Diuji apakah dia kompetensinya berapa sih? Ya, ini untuk treatment nanti apa yang harus dikerjakan oleh pimpinan ketika dia mencapai nilai itu. Itu namanya pemetaan. Jadi nanti ketika dia ini berarti treatmentnya nanti ada 3. Ya, itu untuk pemetaan profiling ASN. Kepentingannya nanti berapa sih kebutuhan untuk diklat peningkatan kompetensi di bidang Pranata komputer misalkan seluruh Indonesia. Nah, ini yang kurang-kurang itu treatmentnya adalah pelatihan. Grade-nya. Nah, itu yang pertama tujuannya untuk apa? Profiling, mengetahui kompetensi agar supaya ada tindakan dari pimpinan. Oh ini kurang kompetensinya, ya di upgrade kemampuannya melalui apa? Diklat jangka panjang 6 bulan atau 4 bulan atau setahun atau bahkan 2 tahun diminta S2. Itu masuk dalam konteks peningkatan kompetensi di bidangnya. Jangan kemudian ngambil S2-nya malah S2 agama, nggak boleh. Harus sesuai dengan bidang pekerjaannya. Jadi ini kompetensi. Nah, kepentingan yang kedua, tujuan kedua adalah untuk rotasi mutasi. Kepentingan yang kedua. Nanti ketika uji kompetensi misalkan DEK yang kepentingan untuk profiling, kedua untuk rotasi mutasi. Nah, ini ASN atau jabatan apapun semuanya. Nah, nanti ketika uji kompetensinya nilainya itu misalkan 60, berarti dia masuk grade-nya adalah kurang memenuhi syarat di pekerjaannya itu. Maka rekomendasinya ada 2 kemungkinan. Yang pertama, dia wajib dimutasi. Hukumnya wajib. Karena kurang memenuhi kok, paksakan ya. Nanti akan menurunkan capaian kinerja. Dia harus dimutasi. Mutasi ini bisa mutasi pejabat, bisa mutasi ASN antar bidang. ASN umum atau kepegawaian. Nah, yang kedua adalah kalau memang SDM-nya tidak ada, berarti dia maka dia wajib hukumnya dikirim ke Diklat. Peningkatan kompetensi. Sehingga nanti kepentingannya apa? Oh, di Kanwil ini yang tidak kompeten, yang kurang memenuhi syarat ada 100. Berarti nanti kaitannya perencanaan penganggaran, oh ini harus di Diklat. Kan kaitannya dengan anggaran. Itu maksudnya. Ya, direncanakan. Nah, kalau enggak nanti malah revisi terus. Jadi tidak ada pemetaan, oh ini akan diikutkan tahun ini untuk peningkatan. Nah, nanti yang endorse adalah Pusdiklat. Pusdiklat teknis. Kalau administrasi kan pejabat struktural. Kalau yang teknis yang ini karena kompetensi jabatan fungsional, maka Pusdiklat yang kalau dia lebih dari 48 JPR, maka kewenangannya itu Diklat yang dalam jangka panjang. Nah, ini bisa nanti pihak Kanwil atau Sekda Jenderal memetakan semuanya untuk kemudian dilakukan. Dan kewajiban Pusdiklat teknik sebenarnya ASN itu punya kewajiban tiap tahun 20 JPL untuk peningkatan kompetensi. Dan mungkin selama ini tidak diketahui oleh Bapak semuanya. Jadi lakukan untuk upgrade, entah apa yang namanya short course atau apalah. 20 JPL itu artinya kan sekitar 3 hari ya.
pelatihan 3 hari kan, itu kewajiban. Nah, nanti kalau yang sudah bagus berarti dia hanya pembinaan, yang ini bisa dipakai untuk yang tadi yang kurang memenuhi syarat. Nah, setelah kalau dia di atas 68, jadinya 70, 75, tapi di bawah 80, maka dia istilahnya adalah masih memenuhi syarat. Oke, di situ nggak apa-apa ya. Kemungkinannya boleh tidak dimutasi, tapi juga boleh dimutasi. Itu rekomendasinya. Sehingga nanti kalau sudah diuji kompetensi, pimpinan kok tidak, kalau yang kurang wajib tadi tidak ada tindakan apapun, ini akan ditegur. Jadi ini kurang memenuhi syarat tidak ditiklak, jadi kurang memenuhi syarat tidak dimutasi. Nah itu kaitannya dengan begitu. Nah kalau yang kedua ini yang boleh dimutasi boleh tidak, tetapi catatannya harus dibina diklat singkat. Itu tadi 3 hari, 4 hari, tidak lama. Jadi ada peningkatan kompetensi tapi sedang dia, tidak panjang waktunya. Nah yang terakhir, kalau dia di atas 80, dia masuk memenuhi syarat. Sudah dia pokoknya tetap di situ karena memenuhi syarat jabatan itu. Tetapi juga kewenangan PPK boleh dimutasi untuk kepentingan kedinasan. Oh ini dia masih syarat, tapi akan bagus juga ditaruh di sini karena dia sudah grade-nya memenuhi syarat. Jadi dia sifatnya bisa dipromosikan. Tidak boleh nanti mutasinya justru malah ditaruh di bawah. Jadi misalkan kalau KUA yang NR-nya banyak, lalu kemudian setelah uji kompetensi tiba-tiba KUA ini memenuhi syarat, tapi dipindah di KUA yang NR-nya kecil, berarti ini salah. Itu maksudnya. Tapi kalau tadi yang KUA tadi yang besar, kelas KUA besar, kurang syarat, hukumnya wajib dimutasi ke KUA yang NR-nya kecil. Nah, gitu. Itu Pak Yos. Jadi katanya itu adalah kualifikasi dan kompetensi. Hal yang sama juga pejabat. Jadi Pak Yos ini juga nanti mungkin bulan ini akan kita lakukan uji kompetensi untuk eselon 2. Ada 91 orang yang akan uji kompetensi untuk memetakan dia layak nggak menjabat Kanwil, dia layak menjabat kepala BIR, dia layak menjabat direktur, dia layak menjabat sekretaris direktorat. Itu insya Allah di pertengahan September ini akan kita lakukan uji kompetensi dan hukumnya wajib. Kalau nggak ikut berarti dia insubordinasi karena amanat undang-undang uji kompetensi itu untuk memetakan profiling sekaligus uji kompetensi. Jadi maka Pak Yos kalau teman-teman yang diuji kompetensi tidak mau lapor ke saya ya, karena itu kepentingan kedinasan. Yang tidak kompeten dilakukan peningkatan kompetensi ini atau selalu penataan. Yang terakhir adalah kinerja. Jadi seorang ASN yang bagus, ada kualifikasinya sesuai dengan kerjanya, kompetensinya bagus, lalu kurang cukup, tidak cukup gitu. 2 tambah 1 adalah kinerjanya juga bagus. Nah untuk yang ketiga ini ada 2. Dia ahli memang. Oh iya komputernya hebat lah, pemrogramernya. Kemudian kompetensinya hebat juga, karena diuji hebat. Tapi kinerjanya nggak bagus, malah dia programmer untuk melakukan penipuan. Ya, yang semula nih mungkin di bidang haji Siskohat dia jebol sifat itu supaya bisa memasukkan antrian haji bisa masuk sini. Nah ini namanya kinerjanya tidak bagus. Maka kemungkinan kinerja ini adalah satu adalah bisa dipertahankan, dibina atau dibinasakan. 2 kemungkinan itu. Ya, kinerjanya bagus. Karena kan jelek banget. Kriterianya kan ada itu kinerja yang terakhir ini ukurannya apa? SKP. Ya, Bapak Ibu semuanya,
Ini penting untuk saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu pekerja ini berdasarkan kontrak kinerja atau perkin, perjanjian. Ya, saya ini punya kontrak kinerja dengan menteri. Tanda tangani kedua. Dalam aspek anggaran, dalam aspek program. Kan gitu kan? Pak Kakang Kemana kan pasti kan? Nah, semuanya. Catat Pak. Saya tanya, apakah sudah dicermati betul kontrak kerja itu? Bapak sanggup nggak kira-kira dengan itu? Mesti nggak pernah itu. Kalau saya cermati, waktu saya di Dirjen Haji dan Sekjen, saya cermati di Dirjen Haji kontrak saya 5 item. 1, indeks kepuasan jamaah haji Indonesia. Baseline tahun lalu 84,61. Lalu kemudian dirancang oleh perencanaan kontrak kinerja kita adalah 86.00. Saya bilang, saya mampu nggak ini? Cara melihat gimana? Saya buka anggarannya. Anggaran. Kan lampiran kedua anggaran kan Pak? Bener kan? Kalau presiden kerja kedua anggaran itu tidak sah itu. Buka lampiran kedua. Saya kontrak izinnya ini indeks kepuasannya. Salah satu indeks kepuasan satu adalah pasti layanannya harus bagus. Saya lihat, saya tanya, baseline kan kemarin layanan konsumsi berapa kali makan? 25 kali. Layanan akomodasi, transportasi adalah bisnya ada yang 10 tahun, 15 tahun. Saya buka ada anggarannya. Ketika ada anggarannya posisi itu konsumsi dihitung, oh ini bisa 40 kali makan. Berani. Nah, tetapi jangan panjang-panjang, jangan yang penting kan targetnya dari memuaskan jadi sangat memuaskan. Karena 85 itu sudah memuaskan. Ya udah 8500 dari 84,61. Nggak usah banyak. Yang penting kan naik. Jangan terlalu pede. Ya enggak. Lah ketika nanti dicek akhir tahun berapa indeks kekencangannya? Oh ternyata 85,91. Target saya 85, dapat 85,91. Lebih 100% enggak? Berarti saya berhasil atau tidak? Berhasil. Pertanyaannya, Bapak lihat seperti itu enggak? Kalau tidak, bunuh diri loh Pak. Sebab nanti kalau nggak ada anggaran, berarti di komponen itu Bapak nggak bisa berjalan. Iya kalau bisa direvisi, kalau tidak kena refocusing, mati kan? Nggak ada adendum, kan gitu. Nah, itu caranya. Ya, mulai sekarang itu kaitannya dengan kinerja. Udah Bapak fokus itu aja yang ada dalam perjanjian kerja, nggak perlu yang lain, karena itu yang dinilai. Pak Rektor juga sama kontraknya itu. Berapa jumlah mahasiswa, berapa itu ya, berapa akreditasi, nah gitu. Pak, ya sama. Mesti ada indeks kerukunan. Berapa itu? Baseline kemarin Jambi berapa? Ada nggak anggaran untuk di situ? Apa komponennya? Ada pertemuan dialog umat beragama. Kalau nggak ada, bunuh diri itu. Nah itu caranya begitu. Ya, cara membaca. Nah, cuma Bapak sudah tanda tangan, kalau tanda berarti kan ada komitmen harus Bapak kerjakan. Kalau tidak, nah itu caranya. Makanya cara membaca ini kaitannya dengan anggaran. Kalau tidak anggaran nggak sanggup saya. Terus yang kedua adalah tersedianya pembimbing ibadah haji tersertifikasi. Base online tahun kemarin 200 orang. Target sekarang 300. Saya baca di anggaran, ada nggak ini? Sertifikasi ilmu manasik? Ada. Berapa orangnya? 350. Oh berani. Berarti kan di atas 100%. Nah, ini caranya begitu Pak. Ini cara membaca perjanjian kerja. Jadi asal seremonial, pokoknya akhirnya apa? Perjanjian kerja. Tapi Bapak ngerti sampai tanda tangan ngerti apa ini? Mungkin begitu ya, kira-kira ya. Besok jangan gitu. Tanya dulu, saya ini kontrak loh, kontrak bukan main-main. Sama dengan Bapak MOU dengan pihak eksternal. Bapak nggak ngerti, tiba-tiba di situ ada item yang menjebak Bapak. Bapak tanda tangan, kira-kira itu bunuh diri nggak? Kira-kira gitu Pak. Ya, jadi harus lampiran kedua Pak. Ada nggak yang lampiran kedua ini membackup program target di perjanjian?
Nah, ini yang masuk sistem merit. Jadi kalau sudah ada acuan pedoman kinerja dengan baik, berarti nanti kan di SKP Bapak sudah terpenuhi. Laporannya enak. Jadi saya laporan sama menteri per triwulan atau bulan, karena misalkan haji belum terlaksana, belum ada, karena ini belum ada penilaian haji belum terlaksanakan, nggak apa-apa, nanti kita di akhir. Oke, tapi kalau per tahun kan ada progres report, ini perkembangannya sekian ya. Dan biasanya kalau uji kompetensi basisnya kinerja itu kalau dia pejabat. Suruh ada eselon 2 paparan. Ini uji kompetensi, padahal judulnya adalah apa capaian-capaian kinerja yang dilakukan. Dia malah program yang akan datang loh. Ini evaluasi loh. Evaluasi kinerja kok malah. Mestinya kan ini perjalanan kinerja ini. Sampai dengan bulan ini, waktu saya wawancara ini posisinya sekian. Berarti progresnya sekian persen. Target nanti akhir tahun saya bisa mencapai 100%. Apa anunya? Ini. Nah itu caranya. Kalau begitu berarti wawancaranya hebat. Berarti sesuai dengan harapan. Wadah mau bombastis ini impian atau evaluasi yang sudah dilaksanakan. Dia nggak bisa jawab. Nah itu apa namanya? Kira itu. Yang terakhir, karena mohon maaf saya dibatasi oleh waktu ya. Ini ada yang selain itu sistem merit yang harus ada dalam diri ASN, 3 syarat wajib tadi, kualifikasinya sesuai dengan bidang harapannya, kompetensinya bagus, kinerjanya juga bagus. Selain itu adalah ada nilai dasar ASN yang harus dipedomani. Ada dalam kerangka namanya aneka. Hafalannya gampang Pak ya. A N E K A. A yang pertama Pak, akuntabilitas. Jadi dimanapun berada ASN, pejabat apapun, eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4, JFT harus punya nilai dasar ASN namanya akuntabilitas. Akuntabilitas diukur dari 1, profesionalitas ya. Kedua adalah integritasnya. Ketiga adalah transparansinya. Yang keempat tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Ya. Yang kelima terakhir adalah trust, keadilannya, berlaku adil. Ini A yang pertama. Yang kedua, N, nasionalisme. Ini yang disebut dengan moderasi beragama. Moderat, salah satunya dia punya nilai kebangsaan yang tinggi. Nah, satu moderat kan komitmen kebangsaan. Nah, nasionalisme pertama adalah ya terwujud dalam sila Pancasila. 1, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya dia memiliki ketaatan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagai insan yang bertakwa. Kedua adalah kemanusiaan, ya dengan hubungan kemanusiaannya bagus, nasionalismenya, sesama antar bangsa, hubul waton minal iman, sebagai warga negara sesama warga negara. Ketiga, persatuan. Jadi kalau ada ASN yang justru troublemaker, berarti dia menyalahi sila nasionalisme. Ya, ini adalah justru bercerai-berai, malah bikin troublemaker, bukan mempersatukan ASN. Yang keempat tentu adalah kerakyatan, ya, merakyat, melayani, tidak dilayani. Yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini terrefleksi nasionalisme itu dalam konteks ajaran nilai Pancasila yang lahir dalam kehidupan keagamaan dan keindonesiaan. Itu yang N yang kedua tadi, AN. Sekarang E. E adalah etika publik. Artinya apa? Etika publik adalah dia etika-etika yang berlaku di umum itu harus dimiliki oleh ASN. Apa itu? Taat aturan, disiplin, taat perintah atasan. Atau yang kedua adalah punya rasa hormat terhadap yang lain, menjaga rahasia. Etika publik kan yang seharusnya dirahasiakan. Yang terakhir adalah punya sopan santun. Etika ini etika publik. Jadi ketika ada bekerja di PTSP, dia tidak memiliki etika yang bagus, jangan ditempatkan situ. Petugas PTSP kok nggak pernah senyum, senyumnya kok setahun sekali, jadi nggak boleh.
dia harus murah semua karena terkait dengan layanan publik, maka etika publik harus dikedepankan dalam konteks ini. Jadi kan ada tipe manusianya kan, hubungan tanya biasa tanpa senyum sedikit pun. Ini nggak boleh kalau bekerja di sektor-sektor publik yang masuk bersentuhan dengan masyarakat. Ini yang aneh, tinggal KA. Agak cepat ini karena saya jam 5 ya terbang. Maaf asas hanya bisa setengah jam. Keempat adalah komitmen mutu. KANE etika publik. K-nya itu adalah komitmen mutu. Ya, komitmen mutu ini apa ya? Pertama adalah bekerjanya ini orientasinya kualitas, bukan mengejar kuantitas. Ya, kualitasnya bagus. Kalau kuantitas kalau salah itu nanti bahaya dari kualitas. Kedua adalah efisien. Bagaimana dia bisa mengefisienkan pekerjaannya dengan baik. Yang ketiga adalah inovasi. Ini masuk dalam konteks komitmen mutu. Inovasi kan bagian dari mutu, prestasi kualitas. Kemudian yang keempat kreativitas, kreatif. Ya, kelima adalah sesuai dengan SOP, yaitu komitmen mutu. Oke, jadi jangan menyalahi SOP. Ya. Kemudian efektif, terakhir ada peduli. Ini 6 komponen yang ada dalam komitmen mutu. Orientasinya adalah mutu, ya bekerja secara efektif, efisien, punya inovasi dan kreativitas, dan punya kepedulian yang tinggi. Yang terakhir adalah A-nya adalah anti korupsi. Nggak boleh narik-narik ngurusi ada kenaikan pangkat, ya, SK sudah jadi ditahan, kalau tidak ngasih amplop tidak diberikan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini pokoknya segala yang terkait dengan berbau KKN itu tidak dikatakan. Jadi ini nilai dasar aparatur sipil negara, terujuk dalam dedak sikatan namanya adalah ANEKA. Terima kasih, kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami melaksanakan acara pembinaan kepegawaian di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Maka dari itu ya Allah, berkatilah acara kami ini dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin, kami mohon kehadiran-Mu ya Allah dengan pembinaan kepegawaian oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Kiranya dapat menjadi bekal bagi kami semua, sehingga kami dapat memberi yang terbaik dalam membangun Kementerian Agama. Bimbinglah kami menjadi ASN yang memiliki integritas, profesionalitas, berinovasi, bertanggung jawab, serta menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, kami yang berdoa di sini adalah hamba-hamba-Mu yang lemah, hamba-hamba-Mu yang banyak berbuat kesalahan dan dosa. Karena itu ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosa kami, kesalahan dan dosa kedua orang tua kami, kesalahan dan dosa para pemimpin-pemimpin kami, serta kabulkanlah doa kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.